Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Jabrun Official. Channel yang akan membahas berbagai hal, kisah, sejarah, biografi tokoh, tragedi, peristiwa, serta aktivitas dan kegiatan lainnya tentunya yang terjadi di negara kita tercinta, di mana lagi kalau bukan di Indonesia. Dan pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan perbandingan dua foto antara Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan. Namun sebelum video ini lanjut, bagi teman-teman yang masih sampai saat ini belum subscribe terlebih dahulu, serta jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika kami membuat video-video terbaru, teman-teman tidak ketinggalan untuk menontonnya. Oke teman-teman, setelah kemarin tanggal berapa? 15 kurang lebih 15 kalau tidak salah, ada pertemuan antara tokoh muda dari Betawi lain, Pak Anies. Antara tokoh muda mantan gubernur DKI Jakarta Pak Anies Baswedan dengan wali kota Solo Mas Gibran Rakabuming Raka. Di mana pertemuan tersebut memicu beberapa asumsi dan beberapa emosi dari netizen, kemudian juga ekspresi dan emosi dari beberapa pemirsa, pembaca dan pendengar di seluruh jagat Indonesia. Dan hari ini juga kita akan perbandingkan ketika pasca ketemu dengan Anies, sekarang Gibran bertemu dengan Mas Ganjar Pranowo yang sama malah dinyinyirin juga. Dan saya, karena kita akan komitmen menebarkan kedamaian, maka komentar kali ini kita akan memberikan komentar terkait dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang terkait dengan Pak Anies dan Gibran, kemudian Pak Ganjar Pranowo bersama Gibran. Komentar pertama. Terkait dengan asumsi yang beredar bahwa Anies Baswedan bertemu dengan Gibran Rakabuming Raka, diasumsikan bahwa itu adalah simbol restu dari Pak Jokowi kepada Pak Anies melalui jalur tangan Gibran. Nah, isu ini versi saya bahwa tidak mungkin sekelas Pak Jokowi memberikan restu kepada seseorang untuk mencalonkan presiden melalui anaknya. Karena memang kita tahu Pak Jokowi berpengalaman di bidang politik, sehingga beliau memiliki pilihan sendiri, hitung-hitungan sendiri, memiliki kalkulasi tersendiri kepada siapa saya harus memberikan restu, dan tidak mungkin restu itu diwakilkan. Itu pertama. Jadi menurut saya isu bahwa Anies Baswedan dapat restu dari Jokowi melalui penyampaian tangan Gibran, saya kira itu tidak tepat. Dan sampai saat ini saya masih meyakini dan belum mendengar bahwa Pak Jokowi merestui Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Entah tahu besok, entah tahu bulan besok, atau sampai pemilihan selesai, entah apakah Pak Jokowi akan merestui Anies atau tidak. Namun yang jelas saya sampai hari ini, sampai video ini dibuat, masih meyakini dan telinga saya masih belum pernah mendengar bahwa Joko Widodo merestui Anies untuk mencalonkan diri di 2024. Itu isu yang pertama. Analisa kita yang kedua terkait dengan ungkapan dari statement yang keluar daripada Nasdem, yaitu kemungkinan besar bisa saja terjadi bahwa Gibran menjadi pendamping Anies Baswedan sebagai wakil presiden. Saya kurang sepakat dan akan mengeluarkan argumen pertama. Jika berbicara tentang kemungkinan, maka setiap orang mungkin saja menjadi wakil Anies Baswedan. Tapi secara presentasi saya kira masih jauh di bawah 10% lah untuk Gibran menjadi wakil Anies Baswedan. Kenapa demikian? Pertama bahwa jangankan Gibran Rakabuming Raka yang masih levelnya sebagai wali kota Solo, dan di radar survei untuk masuk sebagai elektabilitas calon presiden pun beliau belum masuk begitu. Tapi sekelas Agus Harimurti Yudhoyono, kemudian Ahmad Heriawan, kemudian sekelas siapa lagi, Ibu Khofifah, Ridwan Kamil dan sebagainya, itu saja masih diragukan. Yang mana kita tahu Agus Harimurti Yudhoyono sebagai ketua umum partai, kemudian elektabilitas masuk 10 besar, masih diragukan. Apalagi jika mengangkat isu Gibran Rakabuming Raka akan disandingkan menjadi wakil Anies Baswedan. Jadi presentasinya mungkin di bawah 10%. Kedua, alasan saya tidak yakin jika Gibran disandingkan kepada Anies adalah
karena memang Gibran hanya kader biasa Partai PDI Perjuangan, tidak memiliki kapasitas beliau untuk menentukan sikap apakah PDIP akan memilih Anies sebagai capresnya ataukah koalisi akan bersama Nasdem. Nah, Gibran tidak masuk di ranah itu. Dia tidak memiliki kapasitas. Gibran hanya sebagai kader biasa, kader PDI Perjuangan yang memiliki jabatan sebagai wali kota Solo. Meskipun Gibran merupakan putra dari Pak Presiden Republik Indonesia, tapi untuk ke koalisi atau keputusan secara keberpihakan terkait dengan pemilihan presiden, saya kira apalagi dijadikan wakil, tidak mungkin seorang Gibran Rakabuming Raka akan disandingkan menjadi wakil Pak Anies Baswedan. Jadi kemudian yang ketiga terkait dengan bagaimana nasib Demokrat pasca pertemuan Anies dengan Gibran. Kalau kita lihat hari ini, sepertinya secara lisan, secara verbal, semua koalisi dari Partai Nasdem itu sebetulnya masih solid. Hanya saja mereka masih diambang antara mau bersatu atau mau berpisah. Jadi belum ada kejelasan saja gitu. Dan nasib Demokrat ataupun PKS saya rasa tidak akan terpengaruh meskipun jangankan jangankan Anies bertemu dengan Gibran, Anies bertemu dengan Ganjar pun sepertinya saya meyakini bahwa AHY dan Pak Ustadz Ahmad Saihu tidak akan terpengaruh dengan hal tersebut, karena mereka membebaskan sepenuhnya Pak Anies Baswedan untuk menjalin komunikasi dengan siapa saja. Jadi tidak benar atau tidak mungkin AHY dan PKS atau Demokrat dengan PKS itu kepanasan dengan pertemuan kedua tokoh tersebut. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan foto Pak Ganjar bertemu dengan Mas Gibran, kemudian juga foto Pak Anies bertemu dengan Mas Gibran ini disandingkan. Yang saya heran adalah ketika Anies bertemu dengan Gibran itu dinyinyirin, kemudian sekarang ketika Gibran bertemu dengan Ganjar pun sama dinyinyirin, dasar entek. Pertama, nyinyiran yang pertama bahwa captionnya begini, gak mampu ya makan di rumah makan, di hotel. Nah, kenapa demikian? Kita tahu beredar foto bahwa Pak Ganjar itu bertemu dengan Mas Gibran di warung nasi biasa, bos, di warung nasi biasa. Nah, kalau saya berpandangan bahwa ini bukan masalah mampu atau tidak mampu mereka makan di hotel atau di warung makan atau di pinggir jalan bebas. Ini masalah selera, masalah kenyamanan, masalah karakter, masalah pribadi, di mana kita tahu Ganjar Pranowo itu tidak pernah neko-neko masalah penampilan. Kalau di Jawa Barat adalah Kang Deddy Mulyadi, di mana aktivitas tiap harinya gitu. Itu bukan sebuah pencitraan tujuan apalah, bukan masalah mampulah tidak mampulah. Kita tahu Deddy Mulyadi itu penghasilan dari YouTube-nya aja sekian ratus juta bahkan miliaran per bulan begitu. Dan ini bukan perkara mampu atau tidak mampu, tapi ini perihal selera Pak Ganjar, selera Mas Gibran yang memang sederhana. Yang kadang kan Mas Gibran makan es kayak yang es teh yang di plastik yang biasa kayak kita ketika sekolah biasa wae teu neko-neko membandingkan antara kondisi Anies yang makannya di hotel begitu. Tuh, mewah loba duitna. Bukan masalah loba duit, masalah selera. Gitu. Jadi kalau misal justru gini, ketika Anies makan di di warung-warung emperan, warung-warung kecil, itu disangka pencitraan. Tapi ketika Ganjar makan di warung kecil, itu disangka tidak mampu. Saya menyimpulkan gini, ketika Anies makan di warung kecil, itu kelihatannya ada
di mata itu gak pantas karena memang gak bukan karakter Anies eh, yang biasanya di pinggir jalan begitu bu kelihatannya ya kalau saya melihat. Jadi karena panon teh tegeunah katinggalina da biasana Anies mah dina panggung make jasnya kemudian dinas gitu makan makan jeung Gibran ge di hotel gitu nya katempona pantes. Tapi ketika Anies dahar di warung-warung kecil katempona juga apa atau kasih si kasolokan belusukan gini katempona terjadi pencitraan dan memang katempona teu pantes gitu. Beda jeung Ganjar, Ari Ganjar mah kan karakternya memang sederhana, kemudian tidak neko-neko, kemudian tampilannya juga kaos iya oblong, kemudian diikat naon tidak tidak mengekspresikan beliau banyak harta atau tidak mengekspresikan beliau sebagai gubernur dengan menggunakan pakaian yang pakaian yang serba mewah begitu. Beliau tetap tampil sederhana merakyat. Nah ini menjadi simbol wong cilik yang masuk mendarah daging menjadi karakter Pak Ganjar. Jadi ketika beliau makan di warung biasa itu seolah-olah dilihatnya tidak mampu, padahal bukan demikian. Ini berbicara tentang selera, kenyamanan bos. Gak usah nyinyir, mau mampu mau tidak mau bukan urusan kita. Yang jelas bahwa Pak Ganjar dan Mas Gibran itu makan menggunakan uangnya sendiri gitu. Dan saya kira gak mungkin sekelas Ganjar Pranowo, sekelas Gibran Rakabuming Raka tidak mampu makan untuk makan di hotel karena dua-duanya punya usaha, dua-duanya punya gaji yang lumayan besar gitu. Jadi tolonglah kita berpikir untuk gak usah mikirin perkara-perkara kecil yang seperti itulah gitu. Ya mungkin itulah teman-teman terkait dengan apa namanya terkait dengan perbandingan antara beberapa isu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan, dan ada beberapa kabar lagi sih terkait dengan adanya poster provokatif lah ketika Anies datang ke apa namanya ke Jogja, kemudian ada juga Pak Ganjar yang mengunjungi beberapa sekolah, kemudian juga membahas tentang undang-undang pondok pesantren, bahwa kata Pak Ganjar, bagus nih ada sekolah yang mengutamakan green economy. Jadi menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan begitu. Dan ini Pak Ganjar support betul terhadap peningkatan sumber daya manusia khususnya di wilayah Jawa Tengah. Kemudian juga ada perbandingan antara waktu kampanye yang dimiliki oleh Anies itu lebih panjang sekitar 16 bulan ke depan, sedangkan nanti Ganjar setelah lengser kemudian gubernur-gubernur yang lain lengser di 23, jadi hanya memiliki waktu kurang lebih 75 hari. Dan ini menurut saya tidak menjadi masalah karena memang Anies juga jadi gubernurnya lebih cepat, kemudian maka berhentinya juga lebih cepat. Dan yang unik adalah Pak Anies itu selesai jadi gubernur itu kan udah selesai 5 tahun, tapi secara survei kalah oleh Ganjar yang baru beberapa tahun. Nah itu harus jadi pertanyaan bagi teman-teman, kenapa bisa demikian. Kemudian juga tingkat kemiskinan yang sempat naik turun dan berhasil Jawa Tengah terbaik untuk penanganan tingkat kemiskinan berapa ya bahasanya, nanti kita cek lagi datanya. Kemudian juga apa ya udahlah itu kira-kira teman-teman, jadi jangan nyinyir. Yang ingin saya garis bawahi sih terkait dengan persamaan antara foto Ganjar dengan Gibran, kemudian foto Anies dengan Gibran gitu. Itu aja sih sebetulnya. Heran dari beberapa komentar yang belum paham juga kok bisa gitu, padahal itu sudah menjadi hal yang diwajarkan lah begitu. Jadi aktivitas Mas Gibran dengan kesederhanaannya, Mas Ganjar dengan kesederhanaannya, bukan berarti beliau tidak mampu, karena memang dekatnya dengan rakyat. Jika Pak Deddy Mulyadi nangkep nini kan gitu, jika
sahanya dah hese lamun orang tara nangkep nini mah moal pantes katempuna ge jadi jiga naon teu geuleuh katingalina gitu. Beda jeung Ganjar jeung Gibran lamun dah di warung nasi biasanya nya katempuna pantes dah emang aktivitasna sederhana begitu. Mungkin itulah teman-teman, terima kasih atas segala perhatian yang sampai saat ini belum juga subscribe, tolong subscribe. Serta jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika kami membuat video-video terbaru teman-teman tidak ketinggalan untuk menontonnya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye 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 bye.